Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPK. Perkenalkan, nama saya Esther Lemon, SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Hamsan Madi dengan NIM 250501040498. Pada hari ini Senin tanggal 10 November tahun 2025 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SD Negeri 1 IBK kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabar hari ini semuanya? Baik, sebelum kita masuk materi kita hari ini, terlebih dahulu kita harus mengucap syukur. Untuk itu, teman Darko pimpin kita kembali. Silakan duduk. Ya, kali ini Ibu Guru sebelum kita masuk pelajaran, Ibu Guru harus absen ya. Absen nama dulu. Oke. Dengar nama ya. Aldiano Nathaniel Atapada. Alvaro Daniel Banmata. Ariante Citra Karata. Erlin Dinatobi. Ivanti Makmalu. JTM Solokali. Maria Atabeka. Lazarus Lamang Atta. Martin Jabang. Novreni Banmata. Putra Sarai Alota. Thomas Padama. Yehezkiel Makmalu. Yesaya Maningeni. Yuliana Alomar. Yusuf Manimon. Indre Musa Karma. Orlang Lambana. Merlin Cimakani. Oke, baik semua hadir ya.
Ya, baik anak-anak, sebelum kita masuk pada pelajaran kita hari ini, kita harus mengawali dengan tepuk ceria, sama tepuk senyum. Untuk itu ibu mengajak anak-anak berdiri di depan sini untuk kita anak di sini. Biasa kamu bantu. Ya, baik, kita mulai tepuk senyum. 1, 2, 3, tepuk senyum. Sedekah paling mudah adalah tersenyum. Tepuk ceria. Cip cip. Double boom boom. Caci caci yes yes. Aku ceria. Oke, silakan duduk. Baik. Hari ini kita belajar tentang pendidikan Pancasila. Apa anak-anak tahu pendidikan Pancasila? Tahu Garuda Pancasila? Topik hidup rukun di rumah dan di sekolah. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang pendidikan Pancasila. Apa anak-anak tahu Pancasila? Tahu Garuda Pancasila? Tahu Garuda Pancasila atau tidak? Oke, Garuda Pancasila. Garuda Pancasila memiliki berapa tuh? Berapa? 5. Bunyi sila tuh. 5. Nah, sila pertama bunyinya? Sila pertama bunyinya? Ketuhanan Maha Esa. Sila kedua bunyinya? Sila ketiga bunyinya? Indonesia. Sila keempat? Oke, sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi sila dari burung Garuda. Garuda kan mempunyai berapa tuh ya? 5 bunyi Pancasila. Oke, baik. Berarti anak-anak sudah tahu. Sekarang kita masuk pada topiknya, yaitu kita masuk pada pengertian hidup rukun. Kita harus mengerti tentang hidup rukun. Hidup rukun itu seperti apa ya? Anak-anak tahu hidup rukun? Pengertian hidup rukun. Ibu menunjukkan gambar ya, gambar hidup rukun di sekolah dan di rumah. Apa ini gambar apa? Hidup rukun di mana? Ya, di rumah. Terus ini ada gambar apa saja di dalam? Ada gambar apa saja di dalam di sini? Terus mereka duduk makan bersama.
Nah, kalau begitu yang gambar yang kedua. Di sekolah. Ya. Di sekolah. Gambar yang kedua. Di sekolah. Di sekolah. Mereka sedang bermain di halaman sekolah. Mereka bermain kawan-kawan. Kawan-kawan. Nah, oke baik. Jadi hidup rukun di rumah, kita harus hidup rukun di rumah itu kita harus dengar-dengaran, iya kan? Ya. Harus dengar-dengaran sama siapa tuh? Sama orang tua? Sama siapa lagi? Sama kakak. Begitupun juga kakak harus hargai kita atau dengar kita juga. Kita harus saling menghargai satu sama lain. Jadi ketika kalau bapak suruh atau mama suruh, ayo Alves pergi beli ini, Alves jangan balik ini, mama saya tidak mau. Itu bukan hidup, itu bukan hidup damai, iya kan? Ya. Jadi di rumah kita harus duduk bersama, saat kita makan harus duduk bersama. Apa di rumah anak-anak makan bersama dengan orang tua? Bersama. Pernah makan bersama dengan orang tua? Bersama. Kalau siang hari tidak, berarti tentu pada malam hari. Malam hari kita Makan bersama. makan bersama. Oke. Itu ada lagi hidup rukun ya. Jadi pengertian hidup rukun. Di sini kita akan belajar tentang pengertian hidup rukun. Nah, hidup rukun adalah hidup bersama dengan damai. Woi. Hidup rukun adalah hidup bersama dengan damai, saling menghargai, saling menolong, dan tidak bertengkar dengan orang lain, baik di rumah maupun di sekolah. Itu pengertian hidup. Kalau begitu, kalau kita hidup rukun dengan damai, maka kita harus damai dengan teman di sekolah. Kita tidak boleh cari hal dengan teman. Iya, tidak boleh cari hal dengan teman. Apalagi tidak boleh baku pukul, tidak boleh baku pukul. Iya, tidak boleh mencuri. Tapi kita harus bekerja dengan ikhlas. Kita saling menghargai, kita saling menghormati, menghargai sama teman. Apa menghargai pendapatnya? Ketika teman tidak punya sesuatu, misalkan teman tidak punya ballpoint, terus salah satu temannya punya ballpoint 2. Apakah anak kasih satu ballpoint untuk kawan? Oke? Kita harus saling membagi, saling menolong yang tidak punya. Oke. Baik. Jadi itu artinya pengertian hidup rukun. Jadi pengertian hidup rukun adalah tadi Bu Guru bilang apa? Hidup dan damai. Hidup apa lagi? Saling menghargai. Apa lagi? Saling menolong. Menghargai, saling menolong satu sama lain. Oke. Terus yang berikut. Contoh hidup rukun di rumah. Misalkan contoh hidup rukun di rumah. Apa yang anak-anak buat di rumah? Contoh hidup rukun di rumah. Apa yang anak-anak buat di rumah sana? Iya, harus bantu sama orang tua. Bantu orang tua hidup rukun. Terus bekerja sama membersihkan rumah, ya. Bekerja sama membersihkan rumah. Terus apa lagi? Berbagi makanan dengan anak-anak. Adik. Iya kan? Berbagi makanan kepada adik. Ketika anak pergi belanja kue, iya toh, katanya punya uang 5.000, pergi beli kue 5. Terus datang adik minta, apa anak kasih atau tidak? Anak kasih atau tidak? Kasih. Kasih merata atau tidak? Merata. Kasih tidak kan? Ya, merata harus merata supaya di situ terjadilah apa?
keadilan. Tidak harus adil, bekerja yang adil. Jadi kalau punya kue 5, berarti adik harus dapat berapa tuh? 2,5, 2,5. Artinya 2 terus 1 itu bagi 2 lagi, ya kan? Di situ berarti itu yang disebut hidup apa? Rukun damai di rumah. Oke. Sekarang kita masuk pada kegiatan atau kita masuk pada LKPI. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Dari nomor 1 sampai
Yang lain bagaimana, sudah selesai? Ya, sekarang presentasi. Kelompok mana yang sudah selesai? Oke, sekarang gilirannya untuk kita masuk pada presentasi. Oke, kelompok mana yang mau berbagi? Kelompok mana sudah selesai? Silakan presentasi ke depan. Ya baik, yang lain tenang dulu supaya kita dengar hasil kerja kelompok. Yang lain tenang dulu. Teman-teman tenang dulu supaya kita dengar teman punya hasil. Kelompok 3 punya hasil diskusi. Saling bantu orang susah, saling menolong keluarga, saling menolong adik, Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 3. Apa menurut kelompok 1 dan 2? Hasilnya benar? Benar semua. Oke, silakan dulu. Ya, kelompok 1. Yang lain tenang dulu. Teman dengan semua teman tanpa beda-bedakan. 2. Belajar dengan tertib di kelas. 3. Tidak mengejek atau mengganggu teman. Oke, berikan tepukan kepada teman dulu. Bagus sekali ya jawabannya. Kelompok yang kedua. Buat contoh sederhana. 1. Buat contoh sederhana hidup rukun di rumah adalah berbagi makanan dengan adik atau kakak. 2. Saling menghormati antara anak dan orang tua. Oke, tepuk tangan untuk Oke. Jadi hasil diskusi yang kelompok 1, hasil diskusinya bagus di kelompok 2 sama kelompok 3. Oke, sekarang kita masuk pada yang terakhir adalah kesimpulan. Kita menyimpulkan semua materi dari awal sampai pada akhirnya. Oke. Jadi dari kesimpulan dari hidup rukun di rumah dan sekolah, kesimpulannya
menjadi harmonis, tidak ada permusuhan, dan semua kegiatan berjalan lancar, baik di sekolah maupun di rumah. Kesimpulannya seperti itu. Jadi kita di sekolah, kesimpulan untuk hidup rukun di rumah dan hidup rukun di sekolah adalah kita harus menjadi apa? Kita hidup rukun agar kehidupan menjadi harmonis. Kehidupan menjadi harmonis dan tidak ada permusuhan dan semua orang berjalan lancar dan semua kegiatan berjalan lancar dengan apa? Berjalan lancar baik di rumah maupun di sekolah. Itu adalah kesimpulan dari hidup rukun di rumah dan di sekolah. Baik. Jadi sekarang nanti pulang jadi banyak belajar di rumah ya. Terus kalau kita sudah belajar hidup rukun di sekolah, berarti kita pulang di rumah itu kita harus baik dengan adik, terus dengar-dengaran sama orang tua, apalagi dengar-dengaran sama adik kakak, harus membagi, yang punya lebih harus bagi ya. Terus harus dengar sama siapa lagi? Orang tua. Orang tua itu adalah anak keberapa? Kedua. Kita harus patuhi. Oke, silakan. Sekarang kita satu siswa untuk kita doa. Materi kita hari ini sudah selesai dan kita mengakhiri dengan menutupi materi kita hari ini adalah kita untuk berdoa. Satu siswa untuk kita doa. Ya, kecil. Kita supaya kita sudah belajar pagi sampai siang hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Oke, silakan. Terima kasih. Ya, baik. Satu siap untuk kita. Saya.